Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara, saya ucapkan selamat tahun baru. Saya percaya saudara belum terlambat karena bulan Januari belum berlalu. Nah saudara, saya percaya hari ini juga saya ingin sampaikan satu bagian firman Tuhan yang penting untuk Anda perhatikan baik-baik. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini agak sedikit keras, agak sedikit pedas, agak sedikit tegas, tapi berguna buat kita. Begitu bukan saudara? Ya, bagi Anda orang Manado, Anda pasti sukanya makan pedas. Kalau nggak pedas kurang mantap begitu loh saudara. Nah saya percaya kalau Anda menjadi orang yang mau dewasa di dalam Tuhan, Anda akan percaya mendapatkan porsi firman yang bisa membawa kepada pertumbuhan dan kedewasaan. Karena hanya anak-anak yang makannya susu, minum susu dan makannya bubur. Tapi hanya orang yang dewasa makanannya yang keras, betul apa enggak? Coba tanya sebelah saudara, kamu sudah dewasa kan? Haleluya. Baik, saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan karena saudara kita lihat ada beberapa kesusahan yang terjadi di beberapa hari ini dengan banjir di mana-mana. Tapi ada hal yang saya mau ajak saudara lihat dalam konteks yang berbeda hari ini. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saya minta Anda perhatikan baik-baik dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Bagi Anda yang membawa Alkitab, baca bersama-sama dengan saya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius ketiga ayat yang pertama. Yang sudah dapat bisa baca sama-sama saya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba bilang masa yang sukar. Saudara, Tuhan berkata pada hari-hari terakhir ini berbicara saudara, Paulus punya masa dan bukan hanya di masa Paulus, dia sedang menubuatkan di masa kita dan di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan berkata ada masa yang sukar. Coba bilang masa sukar. Berarti di hari-hari ke depan bukan masa-masa yang mudah tapi masa-masa yang sukar. Mungkin Anda bertanya, masa sukar itu apa? Ada orang berkata mungkin gempa bumi. Ada orang bilang mungkin seperti bencana alam yang sekarang kita alami di Jakarta, saudara. Di depan mata kita banjir. Saudara, memang itu membawa kesusahan. Betul, saudara, itu membawa kesusahan. Yang namanya, saudara, kesusahan sekarang itu adalah akibat menurut saya. Walaupun ada faktor dari alam, tapi adalah faktor akibat. Ya, nah saudara yang dikasihi, hari ini saya mau ajak saudara melihat dari konteks Alkitab ini. Yang namanya kesusahan bukan semata-mata bencana alam. Bencana alam setelah selesai, udah urusannya beres. Tapi ada kesusahan yang cukup permanen, yang membuat kita terus hidup susah. So Anda siap untuk tahu lebih jauh? Siapa yang mau tahu lebih jauh? Saudara, ini akan menyentuh pribadi kita masing-masing di sini. Mari kita lihat ayat kedua. Saya akan buka dalam ayat kedua, saya akan bacakan saudara. Ayat kedua dibuka dengan satu kata. Apa katanya? Nggak dengar saya, apa katanya? Lebih keras, manusia. Jadi Tuhan berkata di hari-hari ke depan akan ada masa sukar dan penyebab utamanya, pemeran utamanya adalah, nggak dengar saya, apa? Manusia. Tuhan sedang berkata bahwa hari-hari di depan memang akan ada yang namanya musibah, memang ada yang namanya gejala alam, tapi persoalan yang lebih berat dari persoalan musibah alam dan seterusnya adalah betul, manusia. Coba tanya sebelah saudara, kamu manusia bukan? Kita manusia, betul saudara? Saudara tahukah saudara yang bikin susah di rumah tangga bukannya setan. Yang bikin susah di gereja bukannya setan. Yang bikin susah di jalan-jalan sekarang ini sampai banjir di mana-mana, sampahnya nggak keterlaluan. Betul atau tidak saudara? Itu ulah siapa? Coba bilang sama-sama saya begini. Yang bikin susah manusia. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, jawab ya. Pendeta bertanya, jemaat Oke, puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih susah dihadapi? Setan atau orang? Nggak dengar saya. Mana yang lebih susah dihadapi? Setan apa orang? Yang bilang setan angkat tangan, yang lebih susah dihadapi. Oke, nggak ada. Siapa yang bilang orang pak yang lebih susah dihadapi? Hahaha. Saya mau beritahu saudara kenapa? Karena kalau setan kau tengking dalam nama Yesus pergi. Tapi orang ditengking-tengking balik. Betul atau enggak saudara? Itu yang bikin orang susah. Jadi saudara ketika orang dinasehati dia bisa balik ngomong sama kita. Apa lu maksud?
Coba sebelah saudara bilang gini, kamu maksudnya ngerti gak sih pendeta ngomong apa? Coba bilang gitu. Coba tanya sebelah saudara. Hah? Saudara, yang bikin susah bukan setan, tetapi orang yang bikin susah. Betul gak saudara? Karena kalau kita ada dalam nama Yesus, dengan darah Yesus, dengan nama Yesus, setan juga malas deketin kita. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih berbahaya menurut saudara? Setan apa orang? Nggak dengar saya. Mana yang lebih bahaya? Setan apa orang? Yang bilang orang lebih bahaya, angkat tangan. Haleluya. Yang bilang setan lebih bahaya, angkat tangan. Saudara tahukah saudara, setan tidak bisa bergerak sendiri kalau nggak ada manusianya. Yang lebih bahaya itu adalah manusia. Kenapa saudara? Setan gampang kita hadapi dengan firman. Gampang kita hadapi dengan segala kuasa firman. Dengan kuasa darah Yesus. Tapi orang ini yang susah dihadapi. Berapa banyak, berapa sering Anda mengarahkan orang, susahnya minta ampun. Nggak semua orang ya saudara ya, yang ke gereja udah 20 tahun gampang dinasehatin, tahu enggak? Coba bilang sebelah saudara gini, saya tahu tuh ada orang yang kayak gitu tuh modelnya, coba bilang gitu. Ada orang yang udah 20 tahun di gereja, dinasehati, minta ampun saudara. Saudara mau tahu saudara, ketika Yesus muncul di Gerasa, saudara, setan langsung menghadap kepada Yesus, tunduk sama Yesus, dan berkata, apa urusan kamu dengan aku? Setan gak perlu diusir, dia datang sendiri, bahkan dia bilang, aku pergi dari sini, sebab engkau sudah datang, sekarang engkau lebih berkuasa dari aku. Tahukah saudara, setan tahu, kalau kita punya kuasa, dia juga malas ketemu sama kita. Saya suka bilang begini, setan takut sama orang Kristen karena dua hal. Mau tahu? Yang pertama, karena orang Kristen punya kuasa. Ada darah Yesus, maka dia takut. Yang kedua, setan takut sama orang Kristen karena orang Kristen lebih kesetanan daripada setan. Itu yang bikin dia takut. Ternyata setan bilang, gua udah setan, ini lebih setan. Gua udah mafia, ini kepala mafia. Makanya ada orang Kristen kayak gitu saudara. Kalau di gereja kelihatannya kayak malaikat. Sampai malaikat aja lihat dia minder. Karena ternyata ada tuh orang yang lebih kudus dari dia. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, setan takut. Kenapa? Karena dia lebih kesetanan. Halo. Kekristenan saudara bukan soal beribadah. Tapi perubahan hidup. Kalau mau cari ibadah saudara, kita bisa cari di mana aja. Tapi perubahan hidup itu harus jadi bukti nyata bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Bisa katakan amin? Ayo saya lanjutin. Benar gak nih manusia yang bikin susah? Ayo kita lihat. Paulus kasih gambaran orang yang bikin susah tuh kayak apa modelnya. Siap? Bukan saya loh yang ngomong, firman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah. Berontak sama orang tua. Nggak tahu terima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Sukanya jelekin orang. Nggak dapat kekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak pikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Daripada menuruti Allah. Coba Anda lihat orang kayak gini. Ngeri nggak? Halo? Mengerikan nggak? Boleh saya tanya lagi? Boleh saya tanya lagi? Siap saya tanya lagi? Bener nih. Bener nih saudara. Bener ya? Coba yang bilang bener ya Pak, boleh terusin angkat tangan. Coba saya mau lihat. Kalau enggak saya nggak terusin nih. Saya cari topik lain. Saya bisa ganti topik kok. Siap? Menurut saudara, orang yang tadi Anda baca, serem nggak? Hah? Mengerikan nggak? Oke. Menurut saudara, orang kayak gini nih, adanya di mana? Di luar gereja atau di gereja juga ada? Coba saya mau tanya, adanya cuma di luar gereja atau ada di mana-mana termasuk di gereja? Siapa yang bilang di gereja juga ada yang begitu Pak? Coba angkat tangan. Yang bilang ada. Yang bilang nggak ada Pak di gereja mah, adanya di luar. Coba angkat tangan. Oh,
Anda lebih setuju yang tadi ya? Bahwa ternyata ada di gereja ya? Ada ya di gereja ya? Coba bilang sebelah saudara, ternyata ada loh di gereja yang kayak gini. Saudara, saya beritahu saudara. Saudara jangan melihat orang pokoknya kalau ke gereja oke semua, belum tentu. Tapi saya tidak mau Anda jadi curiga sama orang juga. Nggak benar saudara. Yang penting sekarang gini, kita lihat diri kita masing-masing. Bisa katakan amin? Nah, orang ini berarti ada loh di gereja. Apa benar orang ini ada di gereja? Mari kita lihat lanjut. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka, siapa ini mereka? Ya orang yang tadi disebutkan nama Paulus bukan? Ya mereka. Mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka kebaktian enggak? Saya tanya sama saudara, orang-orang yang tadi saya disebutkan ayat ini, kebaktian enggak? Ibadah enggak? Amin. Coba tanya sebelah saudara, kamu juga ibadah kan? Sama-sama ibadah. Oh haleluya. Saudara, waktu saya baca ayat ini, waktu saya dibukakan ayat ini, saya bilang, wah mengerikan sekali kalau begitu. Amin. Wow. Ada di gereja? Ikut ibadah? Ya. Mari kita lihat. Tetapi mereka hakikatnya memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kuasa ibadah. Apa itu kuasa ibadah? Yaitu kuasa suatu ibadah yang mengubahkan hidup orang. Bukan sekedar mujizat, tapi hidupnya diubahkan oleh firman sedemikian rupa. Sehingga orang yang bengis seperti Rasul Paulus, yang sebelumnya namanya Saulus, berubah total. Inilah kuasa ibadah. Amin saudara. Kuasa ibadah bukanlah Anda lagi angkat tangan seperti setrum. Saudara, bukan itu. Kalau itu di rumah saya juga ada. Taruh tangan di tempat ini, colokan listrik gini saudara. Bukan, tetapi bagaimana hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Oke, saya lanjut. Dikatakan di sini, jauhilah mereka itu. Ini ayatnya keras sekali. Terus saya akan lihat. Baca baik-baik ayat 6, kita lanjutkan. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, dan menyelundup ke rumah orang lain dan jerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Orang ini bukan cuma datang ibadah loh saudara, tapi orang ini dari rumah ke rumah. Berarti apa? Aktif di komsel. Kayaknya Anda nggak ngerti nih apa yang saya maksud. Ngerti nggak yang saya maksud? Orang ini bukan cuma ibadah di gereja hari Minggu bro, tapi orang ini datang dari satu rumah ke rumah berikutnya ikut Wow. Jadi orang ini bukan cuma sekedar jemaat biasa loh. Aktivis. Halo. Amin. Saya tahu, saya lihat ada beberapa Anda wajahnya kayaknya nggak siap dengar firman begini loh. Siap nggak? Puji Tuhan. Berarti Anda mau maju kalau begitu. Berarti Anda mau jadi dewasa kalau begitu. Amin. Oke, saya lanjut. Kita lihat saudara, orang ini bukan cuma aktivis. Lihat ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, tapi nggak pernah sampai kepada Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak saudara hari ini, dari daftar yang ada, ternyata nomor satu adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. So hari ini saya akan bicara, supaya saudara tidak bikin orang lain susah, ya, kita harus belajar untuk lepas dari kepentingan diri sendiri. So hari ini, saya akan bicara soal lepaskan diri kita dari kepentingan diri sendiri. Di dalam konteks hari ini, adanya kebanjiran. Tapi saya mendahulukan pelajaran ini supaya kita belajar. Salah satu yang membuat kita manusia yang tidak membuat bermasalah lebih banyak adalah lepas dari keegoisan. Coba bilang, lepas dari egois. Nah hari ini saya mau bicara soal bagaimana kita lepas dari egois. Orang egois adalah orang yang fokus sama dirinya sendiri. Betul apa enggak? Hidupnya selalu yang dia pikirkan dirinya sendiri. Nggak ada minat untuk orang lain. Orang lagi susah nih kayak sekarang.
bodo amat. Itu mah urusan dia, emang itu nasibnya dia. Gua mah bodo amat. Saudara, orang yang begini adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai self-occupied. Semua yang ada dalam dirinya yang dia pikirkan adalah diri sendiri. Dia nggak perlu perhatian untuk orang lain. Nggak perlu mau tahu orang lain mau susah, orang lain mau apa, terserah. Nah, dalam mengukur seseorang, ukurannya pakai ukuran sendiri. Saudara tahukah saudara, Anda bisa mengukur sebuah gereja, Anda bisa mengukur seorang pendeta, Anda bisa mengukur seorang pelayan Tuhan, Anda bisa mengukur apa saja di dunia ini lewat standar yang Anda bangun sendiri. Bisa apa enggak begitu? Bisa. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, tahukah saudara, keegoisan ini berbahaya. Karena orang egois selalu mikirinnya siapa? Nggak dengar, apa? Diri sendiri. Dia mikirin orang lain? Emang gue pikirin? Enggak. Itu namanya orang Kristen lugu. Lulu, gua. Who cares? Nggak peduli. Selama kalau nggak ada kaitannya dengan dia, nggak ada masalah. Tapi kalau ada kaitan dengan dia yang nomor satu, saudara. Untuk bereaksi. Nah, itu sebabnya kenapa saya perhatikan, saudara. Orang egois adalah orang yang paling gampang kecewa. Nomor satu, orang yang gampang tersinggung. Nomor satu, orang yang gampang kecewa adalah orang yang sangat-sangat self-occupied. Sangat-sangat berpikir pada dirinya sendiri. Sehingga setiap omongan, walaupun kelihatannya itu bercanda, jadi serius sama orang ini. Oleh karena apa? Kepentingan dirinya sendiri terusik. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini saya mau ajak saudara, mari kita belajar dari lepas dari kepentingan diri sendiri. Bisa katakan amin? Siapa yang mau lepas dari kepentingan diri sendiri? Setiap orang punya porsinya, termasuk pendeta, termasuk saya. Saudara, tetapi kita harus belajar terus-menerus, diperbaharui dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Target Anda ke gereja bukanlah membuat gerejamu menjadi lebih indah secara fisik. No, walaupun itu penting. Tetapi saya mau beritahu saudara, tujuan kita ke gereja, tujuan kita ikut Tuhan adalah makin hari makin serupa dengan Kristus. Ada amin, saudara. Saya melayani Tuhan dari tahun 79. Dari tahun 80, 79, 80 saya sudah mulai melayani Tuhan. Sejak mahasiswa. Tetapi saudara terus menerus. Yang Tuhan proses dalam hidup saya adalah bagaimana hidup saya yang lama makin hari ditinggalkan. Dan makin hari makin kelihatan hidup yang dari Tuhan. Bisa katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Karena itu saudara, saya berani mengatakan begini. Orang egois adalah orang yang tidak berguna sama sekali. Saya boleh katakan demikian. Kenapa tidak berguna? Karena orang ini nggak bisa dibuat apa-apa. Nggak bisa nolong orang, nggak mau nolong orang, nggak mau perhatian. Yang dia lihat dirinya sendiri, apa-apa untuk dirinya sendiri. Nah, kalau orang sudah begini, apa ada gunanya? Nah, itu cuma satu orang yang ngerti. Coba saya mau tanya, apakah orang gini ada gunanya? No. Apakah Anda mau bekerja sama dalam teamwork, dalam tim kerja dengan orang-orang egois? Siapa yang mau angkat tangan? Nobody knows. Mau Anda kerja sama orang-orang egois? Saudara tahukah saudara, ketika Anda bekerja sama dengan orang-orang egois, Anda sendiri akan disedot habis tenagamu. Anda pernah nggak waktu SMA atau waktu kuliah bekerja dalam sebuah tim kerja dikasih tugas sama guru atau dosen? 4 orang. Tapi yang 3 nggak mau kerja. Atau yang 2 nggak mau kerja. Yang kerja cuma 2 orang doang. Pernah ngalamin nggak begitu? Nah, cilakanya lagi begini. Ntar kalau proyeknya udah selesai, namanya mau dicantumkan. Ayo, saya mau tanya. Pernah nggak ngalamin orang kayak gini? Sebel nggak ketemu orang gini? Namanya di teamwork, kalau muncul mau sama-sama. Tapi kalau kerja, lu aja deh. Itu namanya egois. Coba bilang sebelah saudara, jadi orang tuh ya jangan egois. Bisa katakan amin? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang orang egois. Disamakan dengan apa? Mari kita buka Amsal. Saudara, saya bagikan ini karena saya tahu saudara kita, beberapa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Dan kita perlu saudara untuk melihat bukan hanya diri kita. Ya, makanya tadi saya juga agak terlambat ke sini karena saya harus ngatur beberapa tim yang akan bergerak turun ke beberapa daerah, termasuk ke Pluit, kemana-mana saudara. Karena kita harus ada, maka itu kita buat posko dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya orang bisa, bahwa kita belajar untuk bisa memberkati orang lain. Ya,
Mari kita lihat Amsal 30 ayat yang ke-15. Amsal 30 ayat 15. Mari kita lihat orang yang egois itu disamakan seperti apa. Alright, sudah? Saya bacakan. Si lintah punya 2 anak perempuan. Yang pertama namanya untukku. Dan yang kedua namanya untukku. Saya ulangi sekali lagi. Si lintah punya 2 anak perempuan. Yang pertama namanya, yang kedua namanya. Orang yang suka ngomong untukku, diriku, untukku, aku, diriku, itu sama dengan, nggak dengar saya, sama dengan apa? Kenapa? Dia nyedot, saudara. Tanpa terasa Anda lelah kerja sama orang ini. Saudara tahu kalau Anda jadi seorang istri, punya suami yang egois, capek nggak? Kalau Anda sebagai seorang suami, punya istri yang egois, capek nggak? Anda nggak tahu tuh tenaganya habis aja. Kalau pulang rasanya ya, itu kayak baterai udah bocor aja. Makanya kepengennya di Starbucks, di Coffee Bean, kepengennya lama-lama di situ sudah. Kalau udah pulang kayaknya, aduh, gue kayaknya kok langsung lowbat. Bukan hanya lowbat, langsung mati gitu loh. Mau dicas juga nggak bisa-bisa. Saudara mau tahu kenapa? Karena memang orang egois itu membuat orang jadi kering, membuat orang yang ada di sekitarnya disedot tanpa terasa. Karena memang betul Alkitab bilang, persis lintah orang ini. Siapa yang pernah digigit lintah? Ada nggak? Coba satu kameramennya termasuk. Oke. Saya termasuk salah satu orang yang pertama kali gigit lintah adalah ketika kalau nggak salah tahun lalu. Ketika saya lagi retreat di Manado. Saya diundang untuk bicara di Manado, di sebuah retreat di Tomohon. Lalu ada satu tempat, lagi break, saya keluar dari kamar tidur, saya lagi mau telepon, mau cari sinyal. Tahu-tahu saya lihat di kaki saya lagi pakai sendal, saudara. Kok di antara jari-jari saya ada yang hitam nih, tebal. Apa ini ya? Terus saya giniin, nggak lepas. Langsung saya bilang ini karena di sekitar belantara, hutan belantara ini pasti lintah nih. Rupanya ini lintahnya baru. Lalu saya gepaskan kaki saya dengan keras, lepas. Lalu dia gerak-gerak. Lalu saya pengen tahu, dia sudah berapa banyak nyedot darah saya. Lalu saya injak, cepres. Wah, lumayan juga, tanpa terasa. Itulah orang egois. Tanpa terasa orang di sekitarnya capek ngadepin orang ini. Coba kalau nggak percaya ya, tanya para gembala-gembala sidang. Nggak usah nanya gembalamu sendiri di sini, tanya gembala-gembala sidang di gereja lain. Rata-rata yang bikin capek gembala sidang, itu bukan ngadepin orang kerasukan. Bukan. Yang capek itu ngadepin orang yang coba sikut sebelah saudara. Kamu udah ngerti maksudnya Pak Pendeta? Coba bilang begitu. Mari kita lihat. Orang sekelas Rasul Petrus saja yang disebut Rasul Anak Domba masih ada kena penyakit ini. Mari kita lihat. Matius 19. Matius 19. Ayat yang ke-27. Oke? Sudah? Baik, saya bacakan ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, begini Petrus jawabnya. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Kalau dia ngomong sampai di sini doang, bagus. Karena dia udah jual semuanya, dia tinggalin, dia ikut Tuhan sampai di sini, bagus. Tapi sayang ada kelanjutannya. Nah apa kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Jadi apa yang akan kami, berarti orang ini ikut Yesus ada udang di balik bakwan. Ngerti saudara? Orang ini sudah tinggalkan semua, udah ikut Yesus, sampai di sini ya benar saudara. Ada pengorbanan, tapi cilaka dia lanjutkan, lalu saya dapat apa? Ingat lintah namanya, anaknya ada 2, satu namanya siapa? Yang kedua apa? Nah,
Waktu tidak mengizinkan untuk menjelaskan lebih detail, tapi saya mau jelaskan sama saudara karakteristik orang yang egois. Dan nanti terakhir saya mau ajar saudara gimana kita lepas dari keegoisan. Ready? Ciri-ciri orang egois itu yang saya perhatikan karena saya melayani, saya perhatikan orang-orang. Yang pertama itu serakah, saudara. Serakah. Luar biasa. Dia nggak peduli orang belum makan. Padahal dia udah kenyang. Ambil bawa pulang loh, saudara. Gawat ini orang, saudara. Gawat. Apalagi kalau udah deket Natal, saudara ya. Bagi hadiah ya, dia udah dapat ngantri lagi loh, saudara. Antre, kalau perlu titip orang antre dong, gue minta lagi loh. Dan repotnya, saudara. Boleh saya jujur nggak? Bener, boleh nggak nih saya jujur? Ya udahlah Pak, ya kalau saya jujur Anda nggak bisa terima saya, ya udah saya nggak usah khotbah lagi di sini, ya kan gitu ya. Ini yang kena kayak gini nih, ngambil lagi, belum tentu orang yang nggak punya duit loh. Belum tentu. Ini habit, ini karakter. Bukan soal dia ada duit apa nggak ada duit. Kalau orang nggak ada duit dia ngambil lagi kita masih bisa ngerti. Tapi ada orang ya yang sebenarnya kalau mau beli bisa 2 kali lagi juga bisa. Tapi emang sifatnya begitu. Halo? Halo? Coba bilang saudara-saudara, di sini tidak ada. Coba bilang keras-keras gini, di sini tidak ada. Yang ada di sana sini, coba bilang begitu. Itu sebabnya bangsa Israel membuat Tuhan murka di padang gurun. Saudara mau tahu kenapa? Serakah. Ngambil mana bukannya tiap hari dia ngambil lebih, tuh akhirnya jadi busuk. Terus makan daging, saudara, nggak dimasak loh saudara. Daging datang dia ambil, dia kupas, dia makan, belum habis nih di mulut, ngambil lagi. Itu yang bikin Tuhan marah. Kayaknya sepertinya Tuhan nggak bisa kasih lagi. Itu yang Tuhan bilang, aku habisi nih. Sampai Musa harus berkata, Tuhan jangan gitu Tuhan. Karena nanti orang di bangsa-bangsa lain bilang, ternyata Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir hanya untuk dibantai. Pernah gak Anda ketemu orang egois? Pernah? Saya gak bilang Anda loh. Saya bilang Anda pernah ketemu orang yang begitu. Pernah ya? Serem saudara, Anda mau bergaul sama orang gini? Anda pasti ketemu cuma hai, tapi Anda akan jauh-jauh. Karena Anda tahu orang ini serakah. Dia mau ngambil lagi yang dia sudah dapat. Itu namanya serakah. Yang dia sudah ada diambil lagi, yang sudah ada diambil lagi. Itu namanya serakah. Dan keserakahan terjadi basic awalnya karena ego. Doesn't care people udah lapar atau enggak, dia nggak peduli. Halo? Amin. Karakteristik kedua, nggak peduli sama beban dan kesusahan orang lain. Ini orang egois. Kalau Anda di kantor, pasti Anda ketemulah orang-orang kayak gini. Karena saya pernah menjadi mantan bankir, saudara. Jadi saya tahu ada orang-orang staf saya, nggak anak buah saya, termasuk orang-orang di sekitar saya. Ada orang kayak begini modelnya. Perhatikan saudara, dia nggak peduli sama orang lain. Saat dia lagi sibuk, saat dia lagi ada keperluan, dia akan minta orang bantu dia habis-habisan. Lu jangan pulang dulu deh, lu bantu gua deh, ini. Dibantulah orang ini. Selesai. Tapi tunggu giliran, orang lain lagi ada kesusahan. Minta dia tolong, lu bantu gua dah. Nggak mau tahu, gua udah mau pulang. Pernah ketemu orang kayak gitu di kantor? Saudara tahukah saudara? Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, orang kadang-kadang saudara mempunyai ekspektasi yang salah oleh karena keegoisannya. Ketika dia lagi mengalami masalah, dia mempunyai ekspektasi tinggi. Tapi ketika orang lain punya masalah, dia nggak punya masalah, dia nggak peduli. Coba bilang begini sama saya, jangan egois makanya. Nggak peduli, Musa sedang bebannya berat, Musa sedang susah, dia nggak peduli. Biar bagaimana, kamu kan pendeta, kamu kan Musa, kamu mesti tolong saya dong. Gitu. Padahal Musa juga mimpin 1 juta orang, jutaan orang, ini nggak gampang saudara. Amin. Halo, saya berharap kita tidak seperti itu. Yang ketiga,
Orang egois, ciri-ciri orang egois yang ketiga adalah orang ini nggak ngerti rencana Tuhan. Nggak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, bangsa Israel, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Apa rencananya? Membawa mereka keluar dari perbudakan, membawa mereka masuk kepada sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu, dengan penuh dengan kelimpahan. Bukankah itu rencana Tuhan yang luar biasa? Bukankah itu rencana Tuhan yang hebat? Bebas dari perbudakan, bebas dari tekanan-tekanan yang ada di Mesir. Tuhan mau bawa ke dalam kemerdekaan penuh, menikmati hidup dengan luar biasa. Tapi mereka nggak ngerti. Kenapa? Pada dasarnya di perjalanan di padang gurun mereka egois. Egoisnya keluar. Makanya mereka nggak tahu, sampai dia bilang, Musa, kamu mau bawa kami kemana sih? Kamu mau bunuh kami di sini? Emang kurang kuburan di Mesir? Itu yang dia ngomong. Saudara tahu kenapa? Karena dia nggak ngerti, nggak bisa nangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena yang dia lihat dirinya. Jadi nggak bisa lihat Tuhan mau bawa kemana. Makanya banyak orang Kristen miss di sini. Banyak orang Kristen nggak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya karena nggak bisa lihat gambar besar dari Tuhan. Karena yang dia lihat adalah apa yang dia mau, apa yang dia bisa dapat, apa yang dia bisa peroleh. Itu yang dia lihat. So mari pagi hari ini saudara kita belajar untuk jadi orang yang tidak egois. Bisa katakan amin? Saudara, berbahagialah saudara kalau kita bisa punya ada orang-orang di sekitar kita yang tidak seperti itu. Makanya jangan heran saudara, ada seorang seperti almarhum John Lennon, mendiang John Lennon menyanyikan lagu Imagine if there is no country. Imagine gak ada kesusahan. Imagine. Itu yang ada pada dia imagine. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita punya iman, kita punya Tuhan yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Betul atau tidak saudara? Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak ngerti tujuan Tuhan. Yunus contohnya. Tuhan punya rencana nggak buat Yunus? Untuk kemana? Ke Niniwe. Tapi dia bisa lihat nggak rencana Tuhan? Enggak. Tapi dia punya egois sendiri. Dia punya keinginan sendiri. Maka itu saudara, orang yang egois susah kerjasama dengan Roh Kudus. Sama orang susah kerjasamanya, apalagi sama Roh Kudus. Karena yang dia pikirin adalah diri sendiri. Halo. Amin. Apalagi di zaman sekarang, saudara, di kota metropolitan seperti begini, saudara. Orang kadang-kadang nggak pernah tahu di tetangganya. Sampai bau busuk baru ketahuan. Ada apa sih bau busuk? Baru tahu tetangganya mati. Yang berikutnya, saudara. Ciri yang berikutnya yang keempat. Orang yang seperti ini adalah orang yang nggak mungkin bisa berkorban. Impossible. Percaya deh, orang yang egois ya, susah berkorban. Bagaimana dia mau berkorban? Bagaimana dia mau murah hati? Orangnya egois. Maka itu kenapa? Berkat Tuhan juga seret sama orang ini. Saya nggak ngomong soal berkat keuangan, saudara. Berkat kehidupan, damai sejahtera, sukacita, nggak ada, saudara. Makanya orang yang egois, saudara, kelihatan mukanya panjang terus. Nggak pernah ada sukacita, saudara. Betul nggak, saudara? Iya. Gak pernah sukacita, gak ada excitement gitu loh. Hidup ini kayaknya, kenapa? Karena selalu bilang, kok saya gak dapet ya? Kok saya gak dapet ya? Kenapa dia dapat? Kenapa saya? Iri hati menguasai dia. Makanya gak ada excitement. Mukanya susah terus gitu loh. Coba lihat tetangga saudara, mukanya susah banget. Enggak ya? Haleluya. Susah terus gitu. Mukanya susah. Dan nafasnya kayak kereta api zaman dulu, tahu? Tahu gak kereta api zaman dulu bunyinya? Susah, duit, susah, gitu loh. Duit dan susah. Gak pernah puas orang kayak begini. Makanya saudara, kesusahan selalu melanda di dalam pikirannya. Gak pernah puas karena selalu komplain. Makanya coba lihat deh. Orang yang kayak gini bukan hanya gak bisa berkorban, komplain terus. Di mana-mana nih ya, saya boleh jujur ngomong apa adanya ya. Di mana-mana, termasuk di gereja saya. Gak lepas dari orang yang suka komplain di gereja. Itu selalu ada. Saya berani jamin di gerejamu juga ada di sini. Banyak. Banyak. Saya nggak tahu kalau banyak ya. Ya, pokoknya ada deh. Saya berani jamin ada deh di mana-mana itu, saudara. Mau gereja besar, gereja kecil selalu ada. Karena inilah tipe orang yang selalu melihat dirinya. Komplain, nggak pernah puas, selalu nggak ada baiknya lah. Bandingin sama yang lain, selalu gitu. Dan pikirannya negatif terus. Coba deh lihat, orang egois rata-rata negatif, mana ada pemikirannya positif.
kecewa. Puter-puter nih ngomongnya dia. Kecewa, pahit, sakit hati, dendam. Itu sekitar itu aja ngomongnya. Coba deh lihat, ini yang namanya barisan sakit. Tahu barisan sakit hati, namanya BSH singkatannya. Barisan sakit. Kecewa. Itu di mana-mana ada, bro. Termasuk di gereja saya. Saya nggak bilang nggak ada di gereja saya. Ada. Tetapi kita harus belajar, saudara. Menjadi gereja, memang nggak ada gereja yang sempurna. Tapi gereja menuju kesempurnaan. Amin, saudara. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan sebagai mempelai laki-laki akan mempunyai perjamuan nikah dengan mempelai perempuan yang tidak ada cacat, yang tidak ada kerutnya. Berarti sempurna. Nah, kita sedang menuju ke sana. Haleluya. Bisa katakan amin, saudara? Makanya saudara, orang yang suka kepahitan, suka kecewaan, liatin deh. Rata-rata, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Kalau kita suka kecewa, gampang pahit, gampang saudara, ada apa sih? Kecewa dan segala-galanya. Lihat, dasar akarnya, kebanyakan, sebagian besar adalah oleh karena egois. Tapi kalau orang yang gak egois, orang suka perhatian orang lain, suka memberi, gak gampang sakit hati. Coba lihat saudara, almarhumah Mother Teresa. Saudara, dia memberi hidupnya saudara sampai cerut-merut mukanya. Tetapi tetap dia berkata begini, kalau engkau berbuat baik sama orang lain bisa membalasnya dengan kejahatan, dia bilang. Tapi kalaupun orang lain berbuat kejahatan sama Anda, tetaplah berbuat baik. Itu perkataan dia, Mother Teresa. Yang saya nggak bisa lupa ngomongannya. Jadi dia bilang, lakukan yang baik. Kalau orang melakukan yang buruk sama Anda, tetap lakukan yang baik. Karena itu adalah misimu. Dan pada akhirnya, hidup ini adalah urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan Anda dengan orang itu. Haleluya. Amin. Saya berharap kita bukan orang yang egois. Coba bilang lagi sebelah saudara begini. Makanya jangan egois lah. Haleluya. Mari kita masuki tahun 2013. Yang saya tahu adalah awakening. Tahun di mana ada kebangkitan. Tahun di mana saya percaya ada peningkatan. Tanpa harus egois. Anda akan lihat. Kalau gereja makin lama makin belajar untuk tidak egois ya. Makin mengasihkan gereja itu. Makin mengasihkan. Kenapa? Karena Anda akan berinteraksi dengan cara yang luar biasa. Karena itu saudara, hari ini saya perlu mengajarkan saudara seperti itu. Kalau enggak, nanti yang terjadi kekacauan, kebingungan. Rata-rata kalau orang egois itu kadang-kadang punya agenda pribadi ya. Ada udang di balik bakwan ya. Betul enggak? Kadang-kadang enggak murni kan dalam menolong orang. Karena ada maksudnya. Nah, kalau kaum muda, nolong ada maksudnya. Siapa tahu gue sering-sering tolong jadi deket gitu. Dan dia mau sama gua gitu saudara. Ada yang begitu, anak-anak muda yang kayak gitu saudara. Wah karena ini boleh juga nih gitu loh saudara. Gak usah susah-susah di gereja nih ternyata gitu. Nah ada orang kayak gitu saudara. Jadi nggak murni. Dalam melayani juga nggak murni. Kenapa? Karena ada udang di balik bakwan. Ada ulang di balik batu maksud saya. Ngerti saudara? Ya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana caranya saudara dan saya bisa terlepas dari egois. Mau belajar untuk lepas dari egois? Oke. Lihat sini, saudara. Tuhan ciptakan dunia ini berapa hari? 6. Pada hari ke-7, Tuhan istirahat. Hari pertama waktu Tuhan ciptakan, dia bilang apa? Sungguh baik. Hari pertama dia bilang sungguh baik enggak? Ya. Hari kedua, dia bilang apa? Sungguh baik enggak? Sungguh baik. Terus sampai hari kelima dia masih ngomong sungguh baik gak? Hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Manusia. Terus waktu manusia sudah jadi Tuhan bilang apa? Sungguh baik apa sungguh amat baik? Sungguh amat baik. Berarti dari hari pertama sampai hari ke-6 baik semua. Betul? Yang diciptakan Adam dulu toh? Semua baik. Betul? Sampai waktu manusia jadi dia bilang sungguh amat. Saudara tahu gak kemudian Tuhan ngomong ada lagi satu kata yang bertolak belakang dengan ini? Tidak baik. Pernah ada ayatnya itu. Kapan dia bilang tidak baik? Dia bilang tidak baik manusia
Seorang diri. Nah itu sebabnya Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makanya nggak baik kalau apa-apa sendirian. Ketawa sendiri, nggak bagus. Hah? Nangis sendiri, nggak bagus. Lompat-lompat sendiri, nggak bagus. Nggak bagus saudara. Makan sendiri, nggak bagus. Ngerti nggak saudara? Makanya Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri. Artinya apa? Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sendirian. Tapi berinteraksi, bersosialisasi dengan yang lain. Itu sebabnya konsepnya adalah bukan untuk diri kita sendiri. Anda harus ngerti dari penciptaan Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan manusia tujuannya apa? Supaya kita berinteraksi. Supaya kita berbagi gitu loh. Kita bisa egois karena kita berpikir dunia ini milik kita, yang lain cuma ngontrak gitu loh. Seolah-olah kita doang yang punya. No. So, saya percaya saudara, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. We need each other. Kita membutuhkan seorang dengan yang lain. Makanya Tuhan dengan tepat menggambarkan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada jari, ada mata, ada kepala, ada segala-galanya. Supaya kita saling membutuhkan. Amin. Saudara, keluarga akan hancur kalau suami egois, istri egois, anak egois. Saya berani jamin hancur keluarga itu. Tapi ketika keluarga tahu saling membutuhkan, saling mensupport satu sama lain, saya percaya itu kuat untuk keluarga. Gereja adalah perwakilan. Gereja adalah isinya keluarga-keluarga. Kalau keluarganya kuat, semuanya kuat, saya percaya gereja akan menjadi kuat. Amin. Gereja kuat bukan karena gedungnya bagus, bukan karena musiknya bagus, no. Tapi orang-orangnya yang kuat. Saya beritahu saudara, masa depan tidak terletak pada organisasi. Masa depan tidak terletak kepada struktur organisasi. Masa depan terletak pada orang-orangnya. Ingat, kita ini makhluk sosial. Bisa katakan amin? Makanya kita perlu menolong. Makanya saudara, ada seorang Samaria yang baik hati. Ketika dia tahu ada orang dirampok habis-habisan, dia adalah orang yang pertama berhenti. Sementara imam jalan terus, masa bodoh. Who cares? I don't care. Aku tidak peduli, bukan urusan. Itu yang namanya lugu tadi saya bilang. Lulu, gua. Saudara lain orang Samaria ini bukan imam, dia orang biasa, bahkan orang Samaria. Dia lihat orang habis-habisan seperti dirampok, maka itu dia tolong. Dan bukan cuma tolong, dibawa di penginapan, dan bukan cuma di penginapan dia kasih duit. Dia bilang begini, semua pengobatan ini uangnya, kalau kurang nanti aku balik, aku akan kasih sisanya. Karena dia tahu, hidup gak bisa sendirian. Amin. Coba bilang, hidup gak bisa sendirian. Coba dah sendirian ngelamun gitu, nggak bagus. Cecak saja kalau melamun jatuh loh. Karena dia nggak konsentrasi melekat, jatuh dia. Yang kedua, bagaimana supaya saudara lepas? Anda harus ngerti bahwa kita di makhluk sosial, ngerti ya. Kalau kita tahu, hey kita saling membutuhkan, maka kita akan lepas dari keegoisan. Kita mau tolong orang. Saya mau beritahu saudara, kebahagiaan yang sejati yang Anda akan peroleh adalah ketika Anda menolong orang dan orang itu berhasil. Anda akan nangis. Makanya kenapa banyak orang tua nangis ketika melihat anaknya di wisuda, dia bisa nangis. Saudara mau tahu kenapa? Karena itu adalah pemberian. Beri terus. Dan dia lihat ada hasilnya. Bisa katakan amin. Yang kedua, kalau Anda mau bebas dari egois, Anda mesti ngerti prinsip bakat. Coba bilang, bakat. Saudara percaya nggak kalau Anda punya minimum satu bakat dalam hidupmu? Coba siapa yang percaya dalam dirimu ada satu bakat? Minimal satu bakat. Ya, sebagian ada yang 2, ada yang 3. Bakat makan, bakat tidur, gitu juga ada sudah. Tapi minimal ada satu bakat ya. Nah, saya mau jelaskan. Oke, sampai jam berapa? Oke, tapi biasa jam 12 kan? Oke. Bakat. Siapa di sini yang bakatnya melukis? Ada nggak? Saya nggak bilang Anda jago, tapi Anda suka melukis gitu. Coba. Ada? Oh nggak ada. Siapa yang bisanya bakat musik? Musik, salah satu instrumen. Apa aja? Coba.
2, cuma 1, 2. Tolong angkat tangan. Saya nggak minta Anda keluar kok, saya cuma minta angkat tangan. Oke, musik. Siapa yang punya bakat nari? Coba, punya kapasitas untuk menari. Coba angkat tangan. Oh, sedikit ini. Yang bakat makan banyak rupanya nih. Oke. Kalau Anda bakatnya lukis. Saya mau tanya. Anda ini melukis untuk siapa? Untuk dirimu? Atau untuk orang lain? Hah? Saya nggak pernah ya ketemu ya, ada pelukis ya. Sedemikian rupa yang dia lukis dirinya sendiri. Waktu dia nangis, waktu dia termenung, waktu dia tertawa, waktu dia baru kesedihan dirampok. Itu digambar di sini, nggak ada. Itu narsis namanya. Mereka melukis sesuatu yang orang lain bisa nikmati. Makanya jangan heran lelang-lelang lukisan harganya bisa jutaan dolar. Orang Indonesia kemarin saya baca di koran, lelang lukisannya, saya cuma lupa namanya karena dia sudah almarhum. Itu lukisannya saudara minimum 2,2, yang paling mahal yang dilelang di internasional hampir 3 juta dolar. Saudara, orang yang punya bakat, dia tidak hanya untuk dirinya sendiri. Coba kalau Anda yang pandai masak jadi koki, Anda nggak masak untuk dirimu sendiri, mau berapa gemuk saudara? Ayo, betul apa enggak saudara? Betul enggak saudara? So Anda masak supaya orang lain bisa nikmati. Enak. Betul enggak? Halo? Saudara, orang nari, coba lihat. Nggak ada nari untuk lihat diri sendiri. Terus sambil nari dia pasang kaca kiri kanan supaya dia lihat tarian. Itu namanya fitness. Ayo, benar apa enggak? No, Anda tidak menari untuk dirimu sendiri. Anda tidak nyanyi untuk dirimu sendiri. Kalau Anda nyanyi untuk dirimu sendiri, itu bukan bakat. Itu namanya penyanyi kamar mandi. Anda harus ngerti konsep yang Tuhan bangun dalam hidup manusia. Baru Anda ngerti bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau kita nggak ngerti konsepnya, kita nggak akan pernah tahu bagaimana menjalani hidup ini. Betul apa enggak? Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makanya Anda harus berinteraksi. Makanya lepaslah dari egois. Lalu Tuhan bilang, aku berikan bakat supaya kamu bisa survive nih di dunia ini. Dengan bakatmu, karena Tuhan berikan kepada kamu. Sehingga Anda bisa survive. Nah, untuk itu bakat itu bukan untuk diri kamu, tapi untuk orang lain. Nah, karena Anda bisa nyanyi, Anda bisa nari, Anda bisa lukis, Anda bisa main musik. Nah, karena Anda punya permainan musik bagus, orang mau nonton konsermu jadi mahal. Makanya dengan Anda memberkati orang lain kasih duit sama saudara. Halo? Lihatin aja. Kalau konsernya David Foster, habis. Kalau konser-konser yang bagus, tiketnya habis. Kenapa? Karena orang tahu apa yang disajikan adalah menyenangkan buat kita dan kita memberi. Maka itu saudara, prinsipnya bakat itu kita harus pegang baik-baik dalam hidup ini. Ketika kita mulai menabur, ketika kita mulai memperhatikan orang lain, kita mulai memberi pada orang lain, pada akhirnya berkat yang dari Tuhan akan kembali kepada saudara. Amin. Dan terakhir yang ketiga. Belajarlah untuk hidup selalu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur. Karena kasih setiamu. Saudara, kita harus belajar bersyukur. Bersyukur itu gaya hidup. Bersyukur itu bukan waktu ada mobilmu dapat hadiah mobil. Tapi walaupun mobilmu lagi kelelep nih, harus bersyukur. Bisa katakan amin saudara. Sebab Alkitab mencatat bersyukur dalam segala hal. Kalau bersyukur dapat duit, bersyukur dapat berkat, bersyukur dapat mobil, bersyukur dipromosi, nggak usah perlu Yesus itu mah. Tapi lagi susah Anda bersyukur. Dalam keadaan berat Anda bersyukur. Nah, ini yang susah orang lihat. Amin. Saudara tahu Ayub? Ayub itu ngalamin apa? Ngalamin penderitaan. Apa yang dialamin? Anaknya mati. Bisnisnya habis, ternaknya habis. Lalu bukan cuma ternaknya habis, dia ngalamin penyakit dari atas kepala sampai kaki, gatel-gatel, saudara.
Datang istrinya. Makanya hati-hati kalau cari istri, saudara. Saya beritahu saudara, cari istri itu harus hati-hati. Cari pasangan hidup, suami juga harus hati-hati. Istrinya datang. Kamu keadaan udah babak belur kayak gini. Masih mau nyembah Tuhanmu kah? Kutuki Tuhanmu. Gitu gak ngomongnya? Kutuki. Saudara mau tahu jawabannya? Ayo. Kamu ngomong kayak perempuan gila ya. Kamu mau terima yang baik aja dari Tuhan. Sedangkan yang buruk dari Tuhan kamu gak mau terima. Kita harus terima yang baik dan terima yang buruk. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi. Dalam hal ini Allah dimuliakan. Itu namanya apa? Bersyukur. Saya punya salah satu pastor di gereja saya. Dia orang Ternate, orang Halmahera. Pada kerusuhan, waktu beberapa tahun yang lalu. Papanya, mamanya, kakaknya, keluarganya, 14 orang total kalau tidak salah, dibantai habis. Tapi dia bilang, kemarin dia balik lagi ke daerahnya, dia temuin orang-orang itu. Dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Saudara tahukah saudara yang namanya bersyukur itu keputusan? Saya kasih tahu saudara ya, hidup itu lebih banyak ditentukan oleh keputusan loh. Saya nggak bilang bahwa doa nggak penting. Saya nggak bilang firman nggak penting. Tapi keputusan kita itu menentukan. Kalau Anda doa, tapi keputusannya salah. Anda dengar khotbah, pendetanya hebat-hebat, khotbahnya bagus-bagus. Terus udah keluar gereja keputusannya salah. Ya tetap aja. Anda dengar firman Tuhan, Anda sangat profetik. Anda dengar benar suara Tuhan. Anda yakin benar di suara Tuhan. Tapi Anda keputusannya lain. Persis kayak Yunus. Yunus Tuhan suruh ke Niniwe, pergi sendiri ke tempat yang lain. Bisa bersyukur? Kita harus belajar untuk bisa bersyukur. Amin? Mau belajar bersyukur? Ini keputusan saudara. Jadi gini loh saudara. Anda disiplin keputusan bukan? Tapi kalau Anda sudah disiplin, biasa bangun pagi, enak gak bangun siang? Udah biasa bangun pagi. Saudara tahu gak, kalau Anda sudah biasa bersyukur, gak enak rasanya komplain-komplain mengeluh-mengeluh. Kalau Anda mau ngeluh kayaknya udah gak biasa. Bahkan Anda bilang, gimana sih mengeluh, gue udah lupa. Lu ngeluh, gimana caranya ya, gue udah lupa tuh. Karena Anda punya gaya hidup baru. Orang yang sudah bentuk badannya udah V-shape. Six pack. Dia gak mau lagi, dia akan pertahankan V-shape dan six pack. Gak mau. Tapi kalau orang yang sudah U-shape. Dan one jumbo pack. Gak bisa jadi six pack. Benar apa enggak? Halo? Belajar bersyukur. Kalau Anda belajar 3 hal. Makhluk sosial. Prinsip bakat, belajar bersyukur, saya percaya Anda akan lepas dari keegoisan. Haleluya! Dan kita melepaskan orang-orang dari kesusahan. Sehingga kita tidak bikin orang lain jadi susah. Amen? Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur, terima kasih untuk siang hari ini kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Saatnya hamba-Mu berdoa biar setiap firman yang Engkau sudah sampaikan ini ditangkap, diterima, dihidupi dan dijadikan pedoman dalam hidup kami sehingga kami tidak hidup dalam keegoisan, tidak self-occupied, tidak memikirkan diri sendiri, tapi mulai melihat kerajaan-Mu, mulai memperhatikan orang di sekitar kami. Khususnya di masa-masa kesusahan seperti ini di sekitar kami, orang-orang kebanjiran, kami akan belajar Tuhan bagaimana memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Agar supaya mereka Tuhan bisa terbebas dari segala hal yang paling tidak Tuhan kami bisa mengurangi penderitaan mereka. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah selesai meteraikan firman-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan. Nobody knows. Mau Anda kerja sama orang egois? Saudara tahukah saudara ketika Anda bekerja sama dengan orang-orang egois, Anda sendiri akan disedot habis tenagamu. Anda pernah nggak waktu SMA atau waktu kuliah bekerja dalam sebuah tim kerja di
dikasih tugas sama guru atau dosen. 4 orang. Tapi yang 3 nggak mau kerja. Atau yang 2 nggak mau kerja. Yang kerja cuma 2 orang doang. Pernah ngalamin nggak begitu? Nah, cilakanya lagi begini. Ntar kalau proyeknya udah selesai, namanya mau dicantumkan. Ayo, saya mau tanya, pernah nggak ngalamin orang kayak gini? Sebel nggak ketemu orang gini? Namanya di teamwork, kalau muncul mau sama-sama. Tapi kalau kerja, lu aja deh. Itu namanya ego. Coba bilang sebelah saudara, jadi orang tuh ya jangan egois. Bisa katakan amin? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang orang egois. Disamakan dengan apa? Mari kita buka Amsal. Saudara, saya bagikan ini karena saya tahu saudara kita, beberapa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Dan kita perlu saudara untuk melihat bukan hanya diri kita. Ya, makanya tadi saya juga agak terlambat ke sini karena saya harus ngatur beberapa tim yang akan bergerak turun ke beberapa daerah, termasuk ke Pluit, kemana-mana, saudara. Karena kita harus ada, maka itu kita buat posko dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya orang bisa, bahwa kita belajar untuk bisa memberkati orang lain. Ya, mari kita lihat Amsal 30 ayat yang ke-15. Amsal 30 ayat 15. Mari kita lihat orang yang egois itu disamakan seperti apa. Alright, sudah? Saya bacakan. Si lintah punya 2 anak perempuan. Yang pertama namanya untukku. Dan yang kedua namanya untukku. Saya ulangi sekali lagi. Si lintah punya 2 anak perempuan. Yang pertama namanya. Yang kedua namanya. Orang yang suka ngomong untukku, diriku, untukku, aku, diriku. Itu sama dengan. Nggak dengar saya. Sama dengan apa? Kenapa? Dia nyedot, saudara. Tanpa terasa Anda lelah kerja sama orang ini. Saudara tahu kalau Anda jadi seorang istri, punya suami yang egois, capek nggak? Kalau Anda sebagai seorang suami, punya istri yang egois, capek nggak? Anda nggak tahu tuh tenaganya habis aja. Kalau pulang rasanya ya, itu kayak baterai udah bocor aja. Makanya kepengennya di Starbucks, di Coffee Bean, kepengennya lama-lama di situ sudah. Kalau udah pulang kayaknya, aduh, gue kayaknya kok langsung lobet. Bukan hanya lobet, langsung mati gitu loh. Mau dicas juga nggak bisa-bisa. Saudara mau tahu kenapa? Karena memang orang egois itu membuat orang jadi kering, membuat orang yang ada di sekitarnya disedot tanpa terasa. Karena memang betul Alkitab bilang, persis lintah orang ini. Siapa yang pernah digigit lintah? Ada nggak? Coba satu kameramennya termasuk. Oke. Saya termasuk salah satu orang yang pertama kali gigit lintah adalah ketika kalau nggak salah tahun lalu. Ketika saya lagi retreat di Manado. Saya diundang untuk bicara di Manado, di sebuah retreat di Tomohon. Lalu ada satu tempat, lagi break, saya keluar dari kamar tidur, saya lagi mau telepon, mau cari sinyal. Tahu-tahu saya lihat di kaki saya lagi pakai sendal, saudara. Kok di antara jari-jari saya ada yang hitam nih, tebal. Apa ini ya? Terus saya gini, nggak lepas. Langsung saya bilang ini karena di sekitar belantara, hutan belantara, ini mah pasti lintah nih. Rupanya ini lintahnya baru. Lalu saya gepaskan kaki saya dengan keras, lepas. Lalu dia gerak-gerak. Lalu saya pengen tahu, dia sudah berapa banyak nyedot darah saya. Lalu saya injak, cepres. Wah, lumayan juga, tanpa terasa. Itulah orang egois. Tanpa terasa orang di sekitarnya capek ngadepin orang ini. Coba kalau nggak percaya ya, tanya para gembala-gembala sidang. Nggak usah nanya gembalamu sendiri di sini, tanya gembala-gembala sidang di gereja lain. Rata-rata yang bikin capek gembala sidang, itu bukan ngadepin orang kerasukan. Bukan. Yang capek itu ngadepin orang yang coba sikut sebelah saudara. Kamu udah ngerti maksudnya Pak Pendeta? Coba bilang begitu.
Mari kita lihat, orang sekelas Rasul Petrus saja, yang disebut Rasul Anak Domba, masih ada kena penyakit ini. Mari kita lihat, Matius 19. Matius 19. Ayat yang ke-27. Oke, sudah? Baik, saya bacakan ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, begini Petrus jawabnya. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Kalau dia ngomong sampai di sini doang, bagus. Karena dia udah jual semuanya, dia tinggalin, dia ikut Tuhan sampai di sini, bagus. Tapi sayang ada kelanjutannya. Nah, apa kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Jadi apa yang akan kami, berarti orang ini ikut Yesus ada udang di balik bakwan. Ngerti saudara? Orang ini sudah tinggalkan semua, udah ikut Yesus, sampai di sini ya benar saudara. Ada pengorbanan, tapi cilaka dia lanjutkan, lalu saya dapat apa? Ingat Lintah namanya, anaknya ada 2, satu namanya siapa? Yang kedua apa? Nah, waktu tidak mengizinkan untuk menjelaskan lebih detail, tapi saya mau jelaskan sama saudara karakteristik orang yang egois. Dan nanti terakhir saya mau ajar saudara gimana kita lepas dari keegoisan. Ready? Ciri-ciri orang egois itu yang saya perhatikan karena saya melayani, saya perhatikan orang-orang. Yang pertama itu serakah, saudara. Serakah. Luar biasa. Dia nggak peduli orang belum makan. Padahal dia udah kenyang. Ambil bawa pulang loh, saudara. Gawat ini orang, saudara. Gawat. Apalagi kalau udah deket Natal, saudara ya. Bagi hadiah ya, dia udah dapat ngantri lagi loh, saudara. Antre, kalau perlu titip orang antre dong, gue minta lagi loh. Dan repotnya, saudara. Boleh saya jujur nggak? Bener, boleh nggak nih saya jujur? Ya udahlah Pak, ya kalau saya jujur Anda nggak bisa terima saya, ya udah saya nggak usah khotbah lagi di sini, ya kan gitu ya. Ini yang kena kayak gini nih, ngambil lagi, belum tentu orang yang nggak punya duit loh. Belum tentu. Ini habit, ini karakter. Bukan soal dia ada duit apa nggak ada duit. Kalau orang nggak ada duit dia ngambil lagi kita masih bisa ngerti. Tapi ada orang ya yang sebenarnya kalau mau beli bisa 2 kali lagi juga bisa. Tapi emang sifatnya begitu. Halo? Halo? Coba bilang sebelah saudara, di sini tidak ada. Coba bilang keras-keras gini, di sini tidak ada. Yang ada di sana sini, coba bilang begitu. Itu sebabnya bangsa Israel membuat Tuhan murka di padang gurun. Saudara mau tahu kenapa? Serakah. Ngambil mana bukannya tiap hari dia ngambil lebih, tuh akhirnya jadi busuk. Terus makan daging, saudara, nggak dimasak loh saudara. Daging datang dia ambil, dia kupas, dia makan, belum habis nih di mulut, ngambil lagi. Itu yang bikin Tuhan marah. Kayaknya sepertinya Tuhan nggak bisa kasih lagi. Itu yang Tuhan bilang, aku habis ini. Sampai Musa harus berkata, Tuhan jangan gitu Tuhan. Karena nanti orang di bangsa-bangsa lain bilang, ternyata Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir hanya untuk dibantai. Pernah gak Anda ketemu orang egois? Pernah? Saya gak bilang Anda loh. Saya bilang Anda pernah ketemu orang yang begitu. Pernah ya? Serem saudara, Anda mau bergaul sama orang gini? Anda pasti ketemu cuma hai, tapi Anda akan jauh-jauh. Karena Anda tahu orang ini serakah. Dia mau ngambil lagi yang dia sudah dapat. Itu namanya serakah. Yang dia sudah ada diambil lagi, yang sudah ada diambil lagi. Itu namanya serakah. Dan keserakahan terjadi basic awalnya karena ego. Doesn't care people udah lapar atau enggak, dia nggak peduli. Halo? Amin. Karakteristik kedua, nggak peduli sama beban dan kesusahan orang lain. Ini orang egois. Kalau Anda di kantor, pasti Anda ketemulah orang-orang kayak gini. Karena saya pernah menjadi mantan bankir, saudara.
Jadi saya tahu ada orang-orang staf saya, nggak anak buah saya, termasuk orang-orang di sekitar saya, ada orang kayak begini modelnya. Perhatikan saudara, dia nggak peduli sama orang lain. Saat dia lagi sibuk, saat dia lagi ada keperluan, dia akan minta orang bantu dia habis-habisan. Lu jangan pulang dulu deh, lu bantu gua deh, ini. Dibantulah orang ini. Selesai. Tapi tunggu giliran, orang lain lagi ada kesusahan. Minta dia tolong, lu bantu gua dah. Nggak mau tahu, gua udah mau pulang. Pernah ketemu orang kayak gitu di kantor? Saudara tahukah saudara? Maka itu saudara yang dikasih Tuhan. Orang kadang-kadang saudara mempunyai ekspektasi yang salah oleh karena keegoisannya. Ketika dia lagi mengalami masalah, dia mempunyai ekspektasi tinggi. Tapi ketika orang lain punya masalah, dia nggak punya masalah, dia nggak peduli. Coba bilang begini sama saya, jangan egois makanya. Nggak peduli, Musa sedang bebannya berat, Musa sedang susah, dia nggak peduli. Biar bagaimana, kamu kan pendeta, kamu kan Musa, kamu mesti tolong saya dong. Gitu. Padahal Musa juga mimpin 1 juta orang, jutaan orang ini nggak gampang saudara. Amin. Halo? Saya berharap kita tidak seperti itu. Yang ketiga, orang egois, ciri-ciri orang egois yang ketiga adalah orang ini nggak ngerti rencana Tuhan. Gak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, bangsa Israel, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Apa rencananya? Membawa mereka keluar dari perbudakan, membawa mereka masuk kepada sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu, dengan penuh dengan kelimpahan. Bukankah itu rencana Tuhan yang luar biasa? Bukankah itu rencana Tuhan yang hebat? Bebas dari perbudakan, bebas dari tekanan-tekanan yang ada di Mesir. Tuhan mau bawa ke dalam kemerdekaan penuh, menikmati hidup dengan luar biasa. Tapi mereka nggak ngerti. Kenapa? Pada dasarnya di perjalanan di padang gurun mereka egois. Egoisnya keluar. Makanya mereka nggak tahu, sampai dia bilang, Musa, kamu mau bawa kami kemana sih? Kamu mau bunuh kami di sini? Emang kurang kuburan di Mesir? Itu yang dia ngomong. Saudara tahu kenapa? Karena dia nggak ngerti, nggak bisa nangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena yang dia lihat dirinya. Jadi nggak bisa lihat Tuhan mau bawa kemana. Makanya banyak orang Kristen miss di sini. Banyak orang Kristen nggak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya karena nggak bisa lihat gambar besar dari Tuhan. Karena yang dia lihat adalah apa yang dia mau, apa yang dia bisa dapat, apa yang dia bisa peroleh. Itu yang dia lihat. So mari pagi hari ini saudara kita belajar untuk jadi orang yang tidak egois. Bisa katakan amin? Saudara, berbahagialah saudara kalau kita bisa punya ada orang-orang di sekitar kita yang tidak seperti itu. Makanya jangan heran saudara, ada seorang seperti almarhum John Lennon. Mendiang John Lennon menyanyikan lagu Imagine if there is no country. Imagine gak ada kesusahan. Imagine. Itu yang ada pada dia imagine. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita punya iman, kita punya Tuhan yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Betul atau tidak saudara? Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak ngerti tujuan Tuhan. Yunus contohnya. Tuhan punya rencana nggak buat Yunus? Untuk kemana? Ke Niniwe. Tapi dia bisa lihat nggak rencana Tuhan? Enggak. Tapi dia punya egois sendiri. Dia punya keinginan sendiri. Maka itu saudara, orang yang egois susah kerjasama dengan Roh Kudus. Sama orang susah kerjasamanya, apalagi sama Roh Kudus. Karena yang dia pikirin adalah diri sendiri. Halo. Amin. Apalagi di zaman sekarang saudara, di kota metropolitan seperti begini saudara, orang kadang-kadang nggak pernah tahu di tetangganya. Sampai bau busuk baru ketahuan, ada apa sih bau busuk, baru tahu tetangganya mati. Yang berikutnya saudara, ciri yang berikutnya yang keempat, orang yang seperti ini adalah orang yang nggak mungkin bisa berkorban. Impossible. Percaya deh, orang yang egois ya, susah berkorban. Bagaimana dia mau berkorban? Bagaimana dia mau murah hati? Orangnya egois. Maka itu kenapa? Berkat Tuhan juga seret sama orang ini. Saya nggak ngomong soal berkat keuangan, saudara. Berkat kehidupan, damai sejahtera, sukacita, nggak ada, saudara. Makanya orang yang egois, saudara, kelihatan mukanya panjang terus. Nggak pernah ada sukacita, saudara. Betul nggak, saudara? Iya. Gak pernah sukacita, gak ada excitement gitu loh. Hidup ini kayaknya, kenapa? Karena selalu bilang, kok saya gak dapet ya? Kok saya gak dapet ya?
Kenapa dia dapat? Kenapa? Iri hati menguasai dia. Makanya nggak ada excitement. Mukanya susah terus gitu loh. Coba lihat tetangga saudara, mukanya susah Banda. Enggak ya? Haleluya. Susah terus gitu. Mukanya susah. Dan nafasnya kayak kereta api zaman dulu, tahu? Tahu nggak kereta api zaman dulu bunyinya? Susah, susah, duit, susah. Gitu loh. Duit dan susah. Nggak pernah puas orang kayak begini. Makanya saudara kesusahan selalu melanda di dalam pikirannya. Nggak pernah puas karena selalu komplain. Makanya coba lihat deh. Orang yang kayak gini bukan hanya nggak bisa berkorban, komplain terus. Di mana-mana nih ya. Saya boleh jujur ngomong apa adanya ya. Di mana-mana, termasuk di gereja saya. Nggak lepas dari orang yang suka komplain di gereja. Itu selalu ada. Saya berani jamin di gerejamu juga ada di sini. Banyak. Banyak. Saya nggak tahu kalau banyak ya. Ya pokoknya ada deh. Saya berani jamin ada deh. Di mana-mana itu saudara. Mau gereja besar, gereja kecil selalu ada. Karena inilah tipe orang yang selalu melihat dirinya. Komplain, nggak pernah puas, selalu nggak ada baiknya lah. Bandingin sama yang lain, selalu gitu. Dan pikirannya negatif terus. Coba deh lihat, orang egois rata-rata negatif, mana ada pemikirannya positif. Kecewa, puter-puter nih ngomongnya dia. Kecewa, pahit, sakit hati, dendam, tuh sekitar itu aja ngomongnya. Coba deh lihat, ini yang namanya barisan sakit. Tahu barisan sakit hati, namanya BSH singkatannya, barisan sakit. Itu di mana-mana ada bro. Termasuk di gereja saya. Saya nggak bilang nggak ada di gereja saya. Ada. Tetapi kita harus belajar saudara. Menjadi gereja, memang nggak ada gereja yang sempurna. Tapi gereja menuju kesempurnaan. Amin saudara. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan sebagai mempelai laki-laki akan mempunyai perjamuan nikah dengan mempelai perempuan yang tidak ada cacat, yang tidak ada kerutnya. Berarti sempurna. Nah kita sedang menuju ke sana. Haleluya. Bisa katakan amin saudara. Makanya saudara orang yang suka kepahitan, suka kecewaan, liatin deh. Rata-rata, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Kalau kita suka kecewa, gampang pahit, gampang saudara ada apa sih? Kecewa dan segala-galanya. Lihat, dasar akarnya, kebanyakan, sebagian besar adalah oleh karena egois. Tapi kalau orang yang gak egois, orang suka perhatian orang lain, suka memberi, gak gampang sakit hati. Coba lihat saudara, almarhumah Mother Teresa. Saudara dia memberi hidupnya saudara sampai serut-merut mukanya. Tetapi tetap dia berkata begini. Kalau engkau berbuat baik sama orang lain bisa membalasnya dengan kejahatan dia bilang. Tapi kalaupun orang lain berbuat kejahatan sama Anda, tetaplah berbuat baik. Itu perkataan dia, Mother Teresa. Yang saya nggak bisa lupa ngomongannya. Jadi dia bilang lakukan yang baik. Kalau orang melakukan yang buruk sama Anda, tetap lakukan yang baik. Karena itu adalah misimu. Dan pada akhirnya hidup ini adalah urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan Anda dengan orang itu. Haleluya. Amin. Saya berharap kita bukan orang yang egois. Coba bilang lagi sebelah saudara begini. Makanya jangan egois lah. Haleluya. Mari kita masuki tahun 2013. Yang saya tahu adalah awakening. Tahun di mana ada kebangkitan. Tahun di mana saya percaya ada peningkatan. Tanpa harus egois. Anda akan lihat. Kalau gereja makin lama makin belajar untuk tidak egois ya. Makin mengasihkan gereja itu. Makin mengasihkan. Kenapa? Karena Anda akan berinteraksi dengan cara yang luar biasa. Karena itu saudara, hari ini saya perlu mengajarkan saudara seperti itu. Kalau enggak, nanti yang terjadi kekacauan, kebingungan. Rata-rata kalau orang egois itu kadang-kadang punya agenda pribadi ya. Ada udang di balik bakwan ya. Betul enggak? Kadang-kadang enggak murni kan dalam menolong orang. Karena ada maksudnya. Nah, kalau kaum muda, nolong ada maksudnya. Siapa tahu gue sering-sering tolong jadi deket gitu. Dan dia mau sama gue gitu saudara. Ada yang begitu, anak-anak muda yang kayak gitu saudara. Wah karena ini boleh juga nih, gitu loh saudara. Gak usah susah-susah di gereja nih ternyata gitu.
Nah, ada orang kayak gitu, saudara. Jadi nggak murni. Dalam melayani juga nggak murni. Kenapa? Karena ada udang di balik bakwan, ada ulang di balik batu maksud saya. Ngerti, saudara? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya saudara dan saya bisa terlepas dari egois. Mau belajar untuk lepas dari egois? Oke. Lihat sini, saudara. Tuhan ciptakan dunia ini berapa hari? 6. Pada hari ke-7, Tuhan istirahat. Hari pertama waktu Tuhan ciptakan, dia bilang apa? Sungguh baik. Hari pertama dia bilang sungguh baik enggak? Ya. Hari kedua, dia bilang apa? Sungguh baik enggak? Sungguh baik. Terus sampai hari kelima dia masih ngomong sungguh baik enggak? Hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Manusia. Terus waktu manusia sudah jadi Tuhan bilang apa? Sungguh baik apa sungguh amat baik? Sungguh amat baik. Berarti dari hari pertama sampai hari ke-6 baik semua. Betul? Yang diciptakan Adam dulu toh? Semua baik. Betul? Sampai waktu manusia jadi dia bilang sungguh amat. Saudara tahu gak kemudian Tuhan ngomong ada lagi satu kata yang bertolak belakang dengan ini? Tidak baik. Pernah ada ayatnya itu? Kapan dia bilang tidak baik? Dia bilang tidak baik manusia seorang diri. Nah itu sebabnya Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makanya nggak baik kalau apa-apa sendirian. Ketawa sendiri nggak bagus. Hah? Nangis sendiri nggak bagus. Lompat-lompat sendiri nggak bagus. Nggak bagus saudara. Makan sendiri nggak bagus. Ngerti nggak saudara? Makanya Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri. Artinya apa? Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sendirian. Tapi berinteraksi, bersosialisasi dengan yang lain. Itu sebabnya konsepnya adalah bukan untuk diri kita sendiri. Anda harus ngerti dari penciptaan Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan manusia tujuannya apa? Supaya kita berinteraksi. Supaya kita berbagi gitu loh. Kita bisa egois karena kita berpikir dunia ini milik kita, yang lain cuma ngontrak gitu loh. Seolah-olah kita doang yang punya. No. Tuh, saya percaya saudara, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. We need each other. Kita membutuhkan seorang dengan yang lain. Makanya Tuhan dengan tepat menggambarkan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada jari, ada mata, ada kepala, ada segala-galanya. Supaya kita saling membutuhkan. Amin. Saudara, keluarga akan hancur kalau suami egois, istri egois, anak egois. Saya berani jamin hancur keluarga itu. Tapi ketika keluarga tahu saling membutuhkan, saling mensupport satu sama lain, saya percaya itu kuat untuk keluarga. Gereja adalah perwakilan. Gereja adalah isinya keluarga-keluarga. Kalau keluarganya kuat, semuanya kuat, saya percaya gereja akan menjadi kuat. Amin. Gereja kuat bukan karena gedungnya bagus, bukan karena musiknya bagus, no. Tapi orang-orangnya yang kuat. Saya beritahu saudara, masa depan tidak terletak pada organisasi. Masa depan tidak terletak kepada struktur organisasi. Masa depan terletak pada orang-orangnya. Ingat, kita ini makhluk sosial. Bisa katakan amin? Makanya kita perlu menolong. Makanya saudara, ada seorang Samaria yang baik hati. Ketika dia tahu ada orang dirampok habis-habisan, dia adalah orang yang pertama berhenti. Sementara imam jalan terus, masa bodoh. Who cares? I don't care. Aku tidak peduli, bukan urusan. Itu yang namanya lugu tadi saya bilang. Lulu, gua. Saudara, lain orang Samaria ini bukan imam, dia orang biasa, bahkan orang Samaria. Dia lihat orang habis-habisan seperti dirampok, maka itu dia tolong. Dan bukan cuma tolong, dibawa di penginapan, dan bukan cuma di penginapan dia kasih duit. Dia bilang begini, semua pengobatan ini uangnya, kalau kurang nanti aku balik, aku akan kasih sisanya. Karena dia tahu, hidup gak bisa sendirian. Amin. Coba bilang, hidup gak bisa sendirian. Coba dah sendirian ngelamun gitu, nggak bagus. Cecak saja kalau melamun jatuh loh. Karena dia nggak konsentrasi melekat, jatuh dia. Yang kedua, bagaimana supaya saudara lepas? Anda harus ngerti bahwa kita di makhluk sosial, ngerti ya? Kalau kita tahu, hey kita saling membutuhkan, maka kita akan lepas dari keegoisan. Kita mau tolong orang.
Saya mau beritahu saudara, kebahagiaan yang sejati yang Anda akan peroleh adalah ketika Anda menolong orang dan orang itu berhasil. Anda akan nangis. Makanya kenapa banyak orang tua nangis ketika melihat anaknya di wisuda, dia bisa nangis. Saudara mau tahu kenapa? Karena itu adalah pemberian. Beri terus. Dan dia lihat ada hasilnya. Bisa katakan amin. Yang kedua, kalau Anda mau bebas dari egois, Anda mesti ngerti prinsip bakat. Coba bilang, bakat. Saudara percaya nggak kalau Anda punya minimum satu bakat dalam hidupmu? Coba siapa yang percaya dalam dirimu ada satu bakat? Minimal satu bakat. Ya, sebagian ada yang 2, ada yang 3. Bakat makan, bakat tidur, gitu juga ada, saudara. Tapi minimal ada satu bakat, ya. Nah, saya mau jelaskan. Oke, sampai jam berapa? Oke, tapi biasa jam 12 kan? Oke. Bakat. Siapa di sini yang bakatnya melukis? Ada nggak? Saya nggak bilang Anda jago, tapi Anda suka melukis gitu. Coba. Ada? Oh, nggak ada. Siapa yang bisanya bakat musik? Musik, salah satu instrumen. Apa aja? Coba. 2, cuma 1, 2. Tolong angkat tangan. Saya nggak minta Anda keluar kok, saya cuma minta angkat tangan. Oke, musik. Siapa yang punya bakat nari? Coba. Punya kapasitas untuk menari. Coba angkat tangan. Oh, sedikit ini. Yang bakat makan banyak rupanya nih. Oke. Kalau Anda bakatnya lukis. Saya mau tanya. Anda ini melukis untuk siapa? Untuk dirimu? Atau untuk orang lain? Hah? Saya nggak pernah ya ketemu ya. Ada pelukis ya. Sedemikian rupa yang dia lukis dirinya sendiri. Waktu dia nangis. Waktu dia termenung, waktu dia tertawa, waktu dia baru kesedihan dirampok. Itu digambar di sini, nggak ada. Itu narsis namanya. Boleh saya tanya lagi? Siap saya tanya lagi? Bener nih. Bener nih saudara. Bener gak? Coba yang bilang bener, iya Pak, boleh terusin angkat tangan. Coba saya mau lihat, kalau enggak saya nggak terusin nih. Saya cari topik lain, saya bisa ganti topik kok. Siap? Menurut saudara, orang yang tadi Anda baca, serem gak? Hah? Mengerikan gak? Oke. Menurut saudara, orang kayak gini nih, adanya di mana? Di luar gereja atau di gereja juga ada? Coba saya mau tanya, adanya cuma di luar gereja atau ada di mana-mana termasuk di gereja? Siapa yang bilang di gereja juga ada yang begitu Pak? Coba angkat tangan. Yang bilang ada. Yang bilang nggak ada Pak di gereja mah, adanya di luar. Coba angkat tangan. Oh, Anda lebih setuju yang tadi ya? Bahwa ternyata ada di gereja ya? Ada ya di gereja ya? Coba bilang sebelah saudara, ternyata ada tuh di gereja yang kayak gini. Saudara, saya beritahu saudara. Saudara jangan melihat orang pokoknya kalau ke gereja oke semua, belum tentu. Tapi saya tidak mau Anda jadi curiga sama orang juga. Nggak benar saudara. Yang penting sekarang gini, kita lihat diri kita masing-masing. Bisa katakan amin? Nah, orang ini berarti ada loh di gereja. Apa benar orang ini ada di gereja? Mari kita lihat lanjut. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka, siapa ini mereka? Iya, orang yang tadi disebutkan nama Paulus bukan? Iya, mereka. Mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka kebaktian enggak? Saya tanya sama saudara, orang-orang yang tadi saya disebutkan ayat ini, kebaktian enggak? Ibadah enggak? Amin. Coba tanya sebelah saudara, kamu juga ibadah kan? Sama-sama ibadah. Oh haleluya. Saudara, waktu saya baca ayat ini, waktu saya dibukakan ayat ini, saya bilang, wah mengerikan sekali kalau begitu. Amin. Wow. Ada di gereja?
Ikut ibadah? Ya. Mari kita lihat. Tetapi mereka hakikatnya memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kuasa ibadah. Apa itu kuasa ibadah? Yaitu kuasa suatu ibadah yang mengubahkan hidup orang. Bukan sekedar mujizat, tapi hidupnya diubahkan oleh firman sedemikian rupa. Sehingga orang yang bengis seperti Rasul Paulus yang sebelumnya namanya Saulus berubah total. Inilah kuasa ibadah. Amin, saudara. Kuasa ibadah bukanlah Anda lagi angkat tangan seperti setrum. Saudara, bukan itu. Kalau itu di rumah saya juga ada. Taruh tangan di tempat dua ini, colokan listrik gini, saudara. Bukan. Tetapi bagaimana hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Oke, saya lanjut. Dikatakan di sini, jauhilah mereka itu. Ini ayatnya keras sekali. Terus saya akan lihat. Baca baik-baik ayat 6, kita lanjutkan. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, yang menyelundup ke rumah orang lain dan jerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Orang ini bukan cuma datang ibadah loh, saudara, tapi orang ini dari rumah ke rumah. Berarti apa? Aktif di komsel. Kayaknya Anda nggak ngerti nih apa yang saya maksud. Ngerti nggak yang saya maksud? Orang ini bukan cuma ibadah di gereja hari Minggu, bro. Tapi orang ini datang dari satu rumah ke rumah berikutnya. Ikut Wow. Jadi orang ini bukan cuma sekedar jemaat biasa loh. Aktivis. Halo. Amin. Saya tahu, saya lihat ada beberapa Anda wajahnya kayaknya nggak siap dengar firman begini loh. Siap nggak? Puji Tuhan, berarti Anda mau maju kalau begitu. Berarti Anda mau jadi dewasa kalau begitu. Amin. Oke, saya lanjut. Kita lihat saudara, orang ini bukan cuma aktivis. Lihat ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, tapi nggak pernah sampai kepada Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak saudara hari ini, dari daftar yang ada, ternyata nomor satu adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. So hari ini saya akan bicara, supaya saudara tidak bikin orang lain susah, ya, kita harus belajar untuk lepas dari kepentingan diri sendiri. So hari ini, saya akan bicara soal lepaskan diri kita dari kepentingan diri sendiri. Di dalam konteks hari ini, adanya kebanjiran. Tapi saya mendahulukan pelajaran ini supaya kita belajar. Salah satu yang membuat kita manusia yang tidak membuat bermasalah lebih banyak adalah lepas dari keegoisan. Coba bilang, lepas dari egois. Nah hari ini saya mau bicara soal bagaimana kita lepas dari egois. Orang egois adalah orang yang fokus sama dirinya sendiri. Betul apa enggak? Hidupnya selalu yang dia pikirkan dirinya sendiri. Nggak ada minat untuk orang lain. Orang lagi susah nih kayak sekarang. Bodoh amat. Itu mah urusan dia, emang itu nasibnya dia. Gua mah bodo amat. Saudara, orang yang begini adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai self-occupied. Semua yang ada dalam dirinya yang dia pikirkan adalah diri sendiri. Dia nggak perlu perhatian untuk orang lain. Nggak perlu mau tahu orang lain mau susah, orang lain mau apa, terserah. Nah, dalam mengukur seseorang, ukurannya pakai ukuran sendiri. Saudara tahukah saudara, Anda bisa mengukur sebuah gereja, Anda bisa mengukur seorang pendeta, Anda bisa mengukur seorang pelayan Tuhan, Anda bisa mengukur apa saja di dunia ini lewat standar yang Anda bangun sendiri. Bisa apa enggak begitu? Bisa. Nah hari ini saya mau ajak saudara, tahukah saudara keegoisan ini berbahaya. Karena orang egois selalu mikirinnya siapa? Nggak dengar, apa? Diri sendiri, dia mikirin orang lain. Emang gue pikirin? Enggak, itu namanya orang Kristen lugu, lulu gua. Who cares? Nggak peduli. Selama kalau nggak ada kaitannya dengan dia, nggak ada masalah. Tapi kalau ada kaitan dengan dia yang nomor satu, saudara, untuk bereaksi. Nah itu sebabnya kenapa saya perhatikan, saudara, orang egois adalah orang yang paling gampang kecewa. Nomor satu, orang yang gampang tersinggung. Nomor satu, orang yang gampang kecewa adalah orang yang sangat-sangat self-occupied. Sangat-sangat berpikir pada dirinya sendiri. Sehingga setiap omongan, walaupun kelihatannya itu bercanda, jadi serius sama orang ini. Oleh karena apa? Kepentingan dirinya sendiri terusik. Nah itu sebabnya saudara, hari ini saya mau ajak saudara, mari kita belajar dari lepas dari kepentingan diri sendiri. Bisa katakan amin? Siapa yang mau lepas dari kepentingan diri sendiri? Setiap orang punya
punya porsinya, termasuk pendeta, termasuk saya. Saudara, tetapi kita harus belajar terus-menerus, diperbaharui dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Target Anda ke gereja bukanlah membuat gerejamu menjadi lebih indah secara fisik. No, walaupun itu penting. Tetapi saya mau beritahu saudara, tujuan kita ke gereja, tujuan kita ikut Tuhan adalah makin hari makin serupa dengan Kristus. Ada amin, saudara? Saya melayani Tuhan dari tahun 79. Dari tahun 80, 79, 80 saya sudah mulai melayani Tuhan. Sejak mahasiswa. Tetapi saudara terus menerus. Yang Tuhan proses dalam hidup saya adalah bagaimana hidup saya yang lama makin hari ditinggalkan. Dan makin hari makin kelihatan hidup yang dari Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Karena itu saudara, saya berani mengatakan begini. Orang egois adalah orang yang tidak berguna sama sekali. Saya boleh katakan demikian. Kenapa tidak berguna? Karena orang ini nggak bisa dibuat apa-apa. Nggak bisa nolong orang, nggak mau nolong orang, nggak mau perhatian. Yang dia lihat dirinya sendiri, apa-apa untuk dirinya sendiri. Nah kalau orang sudah begini, apa ada gunanya? Nah itu cuma satu orang yang ngerti. Coba saya mau tanya, apakah orang gini ada gunanya? No. Apakah Anda mau bekerja sama dalam teamwork, dalam tim kerja dengan orang-orang egois? Siapa yang mau angkat tangan? Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, we pray. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara, saya ucapkan selamat tahun baru. Saya percaya saudara belum terlambat karena bulan Januari belum berlalu. Nah saudara, saya percaya hari ini juga saya ingin sampaikan satu bagian firman Tuhan yang penting untuk Anda perhatikan baik-baik. Saya percaya saudara firman Tuhan ini agak sedikit keras, agak sedikit pedas, agak sedikit tegas, tapi berguna buat kita. Begitu bukan saudara? Ya, bagi Anda orang Manado, Anda pasti sukanya makan pedas. Kalau nggak pedas kurang mantap begitu loh saudara. Nah saya percaya kalau Anda menjadi orang yang mau dewasa di dalam Tuhan, Anda akan percaya mendapatkan porsi firman yang bisa membawa kepada pertumbuhan dan kedewasaan. Karena hanya anak-anak yang makannya susu, minum susu dan makannya bubur. Tapi hanya orang yang dewasa makanannya yang keras, betul apa enggak? Coba tanya sebelah saudara, kamu sudah dewasa kan? Haleluya. Baik, saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan karena saudara kita lihat ada beberapa kesusahan yang terjadi di beberapa hari ini dengan banjir di mana-mana. Tapi ada hal yang saya mau ajak saudara lihat dalam konteks yang berbeda hari ini. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saya minta Anda perhatikan baik-baik dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Bagi Anda yang membawa Alkitab, baca bersama-sama dengan saya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius ketiga ayat yang pertama. Yang sudah dapat bisa baca sama-sama saya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba bilang masa yang sukar. Saudara, Tuhan berkata pada hari-hari terakhir ini berbicara saudara, Paulus punya masa dan bukan hanya di masa Paulus, dia sedang menubuatkan di masa kita dan di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan berkata ada masa yang sukar. Coba bilang masa sukar. Berarti di hari-hari ke depan bukan masa-masa yang mudah tapi masa-masa yang sukar. Mungkin Anda bertanya, masa sukar itu apa? Ada orang berkata mungkin gempa bumi. Ada orang bilang mungkin seperti bencana alam yang sekarang kita alami di Jakarta, saudara. Di depan mata kita banjir. Saudara, memang itu membawa kesusahan. Betul, saudara, itu membawa kesusahan. Yang namanya, saudara, kesusahan sekarang itu adalah akibat menurut saya. Walaupun ada faktor dari alam, tapi adalah faktor akibat. Ya, nah saudara yang dikasihi, hari ini saya mau ajak saudara melihat dari konteks Alkitab ini, yang namanya kesusahan bukan semata-mata bencana alam. Bencana alam setelah selesai, udah urusannya beres. Tapi ada kesusahan yang cukup permanen, yang membuat kita terus hidup susah. So Anda siap untuk tahu lebih jauh? Siapa yang mau tahu lebih jauh? Saudara, ini akan menyentuh pribadi kita masing-masing di sini. Mari kita lihat ayat kedua. Saya akan buka dalam ayat kedua, saya akan bacakan, saudara. Ayat kedua dibuka dengan satu kata. Apa katanya? Nggak dengar saya. Apa katanya? Lebih keras, manusia. Jadi Tuhan berkata di hari-hari ke depan akan ada masa sukar dan penyebab utamanya, pemeran utamanya adalah, nggak dengar saya. Apa?
manusia. Tuhan sedang berkata bahwa hari-hari di depan memang akan ada yang namanya musibah, memang ada yang namanya gejala alam, tapi persoalan yang lebih berat dari persoalan musibah alam dan seterusnya adalah betul, manusia. Coba tanya sebelah saudara, kamu manusia bukan? Kita manusia, betul saudara? Saudara tahukah saudara yang bikin susah di rumah tangga bukannya setan. Yang bikin susah di gereja bukannya setan. Yang bikin susah di jalan-jalan sekarang ini sampai banjir di mana-mana, sampahnya nggak keterlaluan. Betul atau tidak saudara? Itu ulah siapa? Coba bilang sama-sama saya begini, yang bikin susah manusia. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, jawab ya, pendeta bertanya, jemaat Oke, puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih susah dihadapi? Setan atau orang? Nggak dengar saya. Mana yang lebih susah dihadapi? Setan apa orang? Yang bilang setan angkat tangan, yang lebih susah dihadapi. Oke, nggak ada. Siapa yang bilang orang pak yang lebih susah dihadapi? Hahaha. Saya mau beritahu saudara kenapa? Karena kalau setan kau tengking dalam nama Yesus pergi. Tapi orang ditengking-tengking balik. Betul atau enggak saudara? Itu yang bikin orang susah. Jadi saudara ketika orang dinasehati dia bisa balik ngomong sama kita. Apa lu maksud? Coba sebelah saudara bilang gini, kamu maksudnya ngerti gak sih pendeta ngomong apa? Coba bilang gitu, coba tanya sebelah saudara. Saudara yang bikin susah bukan setan, tetapi orang yang bikin susah, betul gak saudara? Karena kalau kita ada dalam nama Yesus, dengan darah Yesus, dengan nama Yesus, setan juga malas deketin kita. Nah sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih berbahaya menurut saudara? Setan apa orang? Nggak dengar saya. Mana yang lebih bahaya? Setan apa orang? Yang bilang orang lebih bahaya angkat tangan. Haleluya. Yang bilang setan lebih bahaya angkat tangan. Saudara tahukah saudara, setan tidak bisa bergerak sendiri kalau nggak ada manusianya. Yang lebih bahaya itu adalah manusia. Kenapa saudara? Setan gampang kita hadapi dengan firman. Gampang kita hadapi dengan segala kuasa firman. Dengan kuasa darah Yesus. Tapi orang ini yang susah dihadapi. Berapa banyak, berapa sering Anda mengarahkan orang, susahnya minta ampun. Nggak semua orang ya saudara ya, yang ke gereja udah 20 tahun gampang dinasehatin, tahu enggak? Coba bilang sebelah saudara gini, saya tahu tuh ada orang yang kayak gitu tuh modelnya, coba bilang gitu. Ada orang yang udah 20 tahun di gereja, dinasehati, minta ampun saudara. Saudara mau tahu saudara ketika Yesus muncul di Gerasa, saudara setan langsung menghadap kepada Yesus, tunduk sama Yesus dan berkata apa urusan kamu dengan aku. Setan gak perlu diusir, dia datang sendiri, bahkan dia bilang aku pergi dari sini. Sebab engkau sudah datang, sekarang kau lebih berkuasa dari aku. Tahukah saudara, setan tahu kalau kita punya kuasa, dia juga malas ketemu sama kita. Saya suka bilang begini, setan takut sama orang Kristen karena dua hal. Mau tahu? Yang pertama, karena orang Kristen punya kuasa. Ada darah Yesus, maka dia takut. Yang kedua, setan takut sama orang Kristen karena orang Kristen lebih kesetanan daripada setan. Itu yang bikin dia takut. Ternyata setan bilang, gua udah setan, ini lebih setan. Gua udah mafia, ini kepala mafia. Makanya ada orang Kristen kayak gitu saudara. Kalau di gereja kelihatannya kayak malaikat. Sampai malaikat aja lihat dia minder. Karena ternyata ada tuh orang yang lebih kudus dari dia. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, setan takut. Kenapa? Karena dia lebih kesetanan. Halo. Kekristenan saudara bukan soal beribadah. Tapi perubahan hidup. Kalau mau cari ibadah saudara, kita bisa cari di mana aja. Tapi perubahan hidup itu harus jadi bukti nyata bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Bisa katakan amin? Ayo saya lanjutin. Benar gak nih manusia yang bikin susah? Ayo kita lihat. Paulus kasih gambaran orang yang bikin susah tuh kayak apa modelnya.
Siap? Bukan saya loh yang ngomong, firman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah. Berontak sama orang tua. Nggak tahu terima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Sukanya jelekin orang. Nggak dapat kekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak pikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Daripada menuruti Allah. Coba Anda lihat orang kayak gini. Ngeri nggak? Halo? Mengerikan nggak?